hidup ini punya makna, punya nilai. Banyak orang yang rutinitas, hidupnya rasanya kayak robot, tidak bisa menjawab makna. Ya menjawab makna itu di situ bertanya mengapa. Mengapa sih harus ngaji? Mengapa sih harus seminggu sekali? Mengapa kok namanya ngaji filsafat? Mengapa kok? Nah itu pertanyaan-pertanyaan ini kan menggelisahkan. Tapi kalau kita bisa menjawab, disitulah kita sebenarnya hidup dengan bermakna. Tidak sekedar menjalani rutinitas hidup. Jadi yang pertama itu kesadaran diri. Yang kedua spontanitas. Ini menarik ya. Spontanitas itu maksudnya apa sih? Kita itu jadi orang baik, jadi orang yang peduli, jadi orang yang religius, spiritual itu keluarnya otomatis. Kenapa keluarnya otomatis? Karena sudah kita biasakan begitu. Tidak pakai dipikir dulu. Wah ini saya sedekah apa enggak ya? Kalau sedekah uangku sekian, nanti tinggal sekian. Padahal itu panjang. Kalau dipikir panjang, enggak otomatis keluar. Itu sebenarnya belum mendarah daging, belum mengakar. Kalau sudah karakter dermawan itu mendarah daging, begitu ada dorongan untuk sedekah, sedekah saja. Itu namanya spontan. Melakukan kebaikan secara spontan. Ini mirip didefinisi akhlak oleh para filosof muslim seperti Ibnu Miskawai, Imam Ghazali. Itu kan mendefinisikan akhlak itu cirinya antara lain spontanitas ini. Perbuatan baik yang sejati itu diantara cirinya spontan. Tidak pakai uhui ya. Iya. Kalian nonton TV, nanti saya ngomong spontan, kalian uhui. Jadi otomatis keluar. Tidak pakai dipikir lagi. Min ghairi fikrin waruwiyatin kalau bahasanya Imam Ghazali. Tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan. Kalau ada teman butuh pertolongan, langsung otomatis ditolong begitu saja. Tidak terlalu mikir panjang. Berarti apa? Kebaikannya sudah tertanam dalam diri. Keluarnya yaitu sudah otomatis. Kalau pakai dipikir panjang ya bukan kebaikan biasanya, hanya pencitraan. Mikir sih tuh, wow ini saya bantu ndak ya, saya traktir ndak ya, kalau saya traktir aku rugi berapa, kira-kira besok dapat balasannya ndak, itu panjang. Kalau ini masih belum jadi orang baik. Orang baik itu ya sudah, pokoknya aku yang traktir, yang bayar. Nah, itu ciri kedua. Jadi kebaikan spiritual, kecerdasan spiritual antara lain cirinya spontanitas dalam perbuatan baik. Kemudian panduan visi dan nilai. Hidup yang punya tujuan. Ada nilai yang ingin ditegakkan. Ini nyambung dengan tadi ya, hidup yang tidak asal-asalan. Ini ciri yang ketiga. Yang keempat, keutuhan. Keutuhan itu melihatnya tidak sempit, tidak hanya untuk kepentingan dirinya saja. Jadi menjalankan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu dengan mempertimbangkan yo aku, yo yang lain, ya semesta termasuk ketuhanan. Jadi tidak hanya ingin senangnya sendiri. Jadi membaca sesuatu itu utuh, tidak egois. Kemudian kasih sayang. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah hafal. Hidup yang penuh kasih dan sayang. Kemudian kuat berbeda. Jadi mampu merayakan keragaman. Karena mampu membaca secara luas dan utuh, biasanya terus bisa merayakan keragaman. Merayakan itu menikmati keragaman. Selama ini banyak di antara kita yang gelisah. Tidak tenang hidupnya karena ada yang beda dengan kita. Saya agamanya A, dia agamanya B. Wah, tidak tenang aku. Sulit menyikapi perbedaan.
Saya tipenya ini, dia tipenya itu. Saya alirannya ini, dia alirannya itu. Mbok kalau bisa orang itu alirannya sama kayak saya semua. Yang lain ikutlah saya semua. Kalau ndak ikut aku gelisah. Ini namanya ndak bisa menikmati keragaman. Ya, padahal Al-Quran kan sudah jelas menegaskan ya, syir'atan wa minhajan, su'uba wa qabail, dan macam-macam mengindikasikan bahwa keragaman itu sunatullah. Tapi kita sering jadi orang yang tidak terima, tidak puas dengan keragaman itu. Tidak bisa menikmati keragaman. Nah, ini berarti apa? Kecerdasan spiritualnya kurang tinggi. Perlu di-upgrade lagi. Selanjutnya, orang yang cerdas spiritual itu tidak tergantung. Kita dengan sesama saling membutuhkan, tapi tidak tergantung. Bedakan saling membantu dengan ketergantungan. Kalau ketergantungan itu pokoknya kalau tidak kamu ya hidupku hancur, sudah selesai. Ah, itu ketergantungan namanya. Harus kamu. Kalau ndak kopi merek ini atau kalau ndak rokok merek itu ndak pokoknya. Nah, itu namanya ketergantungan. Jadi ketergantungan itu nanti diantara indikasi orang tidak bisa menikmati keragaman. Ya kalau dalam Islam kan satu-satunya yang ditolerir itu ketergantungan kepada Allah. Allahus Somad. Satu-satunya tempat bergantung itu Allah. Kalau pada yang selain Allah jangan tergantung. Nanti kamu kecewa. Jadi ketergantungan menunjukkan kecerdasan spiritual kita kurang tinggi. Nah, selanjutnya rendah hati. Bukan rendah diri ya, ada beda. Kalau yang awal itu sadar diri. Kalau yang ini rendah hati. Kalau rendah diri kan minder, tidak bersyukur. Kalau rendah hati itu lawannya tidak sombong. Jadi tidak meninggikan diri. Sadar bahwa aku ini banyak kelemahan. Yang di antara kelemahan ini bisa teratasi kalau aku berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan sesama, dengan semesta, berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini namanya kerendahan. Orang yang sadar kelemahan dirinya itu biasanya tidak sombong. Baik, terus prinsip spiritual, kecerdasan spiritual yang lain adalah itu tadi ya, bertanya mengapa. Pertanyaan mengapa itu pertanyaan sangat filosofis. Kalau teman-teman ingin jadi orang pinter, sering-sering bertanya mengapa. Meskipun ini menjengkelkan. Iya. Jadi, mengapa kok harus ngaji filsafat? Ya biar kita ngerti filsafat. Mengapa kok kita harus ngerti filsafat? Ya karena filsafat itu penting untuk dunia. Karena filsafat itu melatih kita untuk berpikir kritis. Mengapa kita harus berpikir kritis? Nah itu bukan jengkel kamu ditanya gitu terus. Loh, tapi justru itu menunjukkan kita sadar. Ini yang disebut oleh Sokrates itu hidup yang diuji. Jadi kata Sokrates, hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga. Hidup yang berharga itu yang kita uji. Mengapa kok kuliah di kampus itu? Kok ambil jurusan itu? Itu harus tahu jawabannya. Kalau tidak, berarti kemarin asal-asalan. Karena di situ ada beasiswanya, Pak. Mengapa kok cari yang ada beasiswanya? Ya karena saya tidak banyak uang, Pak. Lah, mengapa kok tidak banyak uang? Iya. Karena saya males, Pak. Lah mengapa kok males? Oh itu kamu bisa stres itu mendadak. Oke, tapi itu bagian dari kecerdasan spiritual. Hidup yang tidak asal, hidup yang bermakna. Nah, selanjutnya di antara ciri kecerdasan spiritual adalah kemampuan reframe.
Kemampuan reframe itu memberi frame ulang, memberi makna baru. Kadang dalam hidup ini kita perlu memberi makna baru. Misalnya ada teman-teman, wah Pak, akhirnya kuliah saya gagal Pak. Nah, misalnya ini contoh. Loh, ini kan frame-mu frame kegagalan. Mungkin bisa kamu kasih frame baru. Saya berarti perlu tantangan yang baru selain kuliah Pak. Itu namanya reframe. Ini bukan kegagalan bagi saya Pak, tapi kebebasan. Nah, ini namanya reframe. Jadi di antara ciri orang yang cerdas spiritual itu mampu memberi frame baru. Orang yang sulit memberi frame baru itu nanti mudah putus asa. Kalau pas hidupnya sulit, kalau pas hidupnya senang, mudah terlena. Justru dengan frame baru, ini kendali dirinya lebih kuat. Iya sih, saya ini sekarang baru unggul menang. Tapi manusia itu mana ada yang sukses terus. Nah, ini saatnya saya harus hati-hati. Ini namanya reframe. Kemampuan reframe ini penting dalam hidup kita. Biar kita tidak putus asa dan juga tidak lupa diri. Kemudian sikap positif menghadapi masalah. Itu juga ciri-ciri orang cerdas spiritual. Tidak ada masalah yang harus diratapi sampai sedemikian rupa atau diputus asai sampai sedemikian rupa. Masalah itu jembatan kita untuk berkembang. Kalau tidak ada masalah, ya kapan kita bisa berkembang? Kalau kita di zona nyaman saja, kapan kita bisa jadi lebih baik? Nah, orang yang cerdas spiritual, dia bisa bersikap positif terhadap masalah. Yang terakhir, prinsip kecerdasan spiritual itu adalah dorongan untuk berkarya, berkontribusi. Jadi hidupnya tidak egois. Yang ada di pikirannya, apa yang bisa aku berikan pada teman-temanku, pada sesama, pada lingkunganku, sejauh yang aku mampu. Jadi orang yang cerdas spiritual itu kreatif. Dia terdorong untuk memberi terus-menerus. Dia berpikir apa yang bisa aku berikan. Karya apa yang bisa memberi kontribusi pada sesamaku. Nah, ini ciri-ciri cerdas secara spiritual. Manusia cerdas spiritual itu profilnya seperti itu yang saya tulis. Dia mengenali dirinya dan dari sekitarnya. Kemudian menjalani hidup dengan tulus dan rendah hati. Dia sadar batas pengetahuannya, percaya pada kebijaksanaan hidup. Percaya pada kebijaksanaan hidup itu kalau dapat sedih, dia tahu ya memang saatnya sedih, sunatullahnya begitu. Apapun yang terjadi pasti itu versi terbaik seperti yang dirancang oleh Tuhan. Kemudian tidak tertarik menjadi apa yang orang lain inginkan. Jadi kalau dia ingin sesuatu ya dia sampaikan. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terdistraksi. Kemudian bijaksana. Kemudian dermawan, memberi tanpa mengharap balasan. Kemudian orangnya tenang. Tidak mudah panik, tidak mudah heboh. Kemudian merangkul siapapun yang hadir dengan rasa bersyukur. Jadi tidak milih-milih orang, tidak memilah-milah orang, melabel-labeli orang. Membersihkan diri dari keterikatan dunia. Dan yang terakhir, menspiritualkan pengalaman. Menspiritualkan pengalaman itu tadi ya, pengalaman apapun dihubungkan dengan Tuhan, dihubungkan dengan yang maha tinggi. Uang itu duniawi, kita spiritualkan dengan cara kita
menyedekahkannya. Kambing kita itu harta duniawi, kepemilikan duniawi, kita spiritualkan dengan cara kita korbankan. Jadi ini namanya menspiritualkan pengalaman. Makan kita itu sebenarnya urusan perut saja, kesehatan duniawi biasa. Kita spiritualkan dengan cara kita niat makan biar kuat jasmani rohani untuk ibadah menjalankan amanat hidup dari Allah. Ini namanya menspiritualkan pengalaman. Jadi pengalaman apapun kita sambungkan dengan yang maha tinggi, dengan Allah. Nah, kalau tadi buah dari sisi kapasitas spiritual, kalau ini buah dari sisi hidup konkret kita. Orang yang cerdas spiritual itu orang yang hidupnya pertama semangat dan seimbang. Jadi bukan orang yang loyo, males-malesan, rebahan tidak jelas, tapi semangat, penuh semangat. Dan seimbang. Seimbang itu ya tidak terlalu kayak tadi loh. Tidak terlalu berat di spiritualnya saja, melupakan emosional, melupakan intelektual. Tapi ya imbang, ya dunia ya akhirat. Ya lahir ya batin. Tidak kok batinnya canggih luar biasa, tapi lahiriahnya sakit-sakitan. Tidak, seimbang. Jadi semangat dan seimbang. Kemudian orang yang cerdas spiritual itu biasanya mampu mengontrol diri dan mengontrol emosinya. Karena saya bilang tadi ya, spiritual intelijen atau kecerdasan spiritual itu mengatasi semuanya. Jadi tidak mungkin orang cerdas spiritual tidak cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara emosional. Pasti sudah ada di level tertentu dalam hal intelektual maupun emosional. Jadi dia pasti mampu mengontrol diri dan emosi. Kemudian reflektif dan introspektif. Jadi mampu muhasabah. Orang yang hidupnya tidak asal-asalan, tapi hidup yang serba hati-hati, penuh refleksi. Nah, kemudian cerdas spiritual itu orang yang siap naik dan siap turun. Dalam tanda petik ya. Nanti jangan diartikan retterlek. Jadi siap naik itu orang yang sukses, ayo siap mentalnya. Gagal juga tidak masalah, siap juga. Ditakdir seneng, alhamdulillah. Ditakdir sukses, ya innalillah, semuanya miliknya Allah. Nah ini orang yang cerdas secara spiritual. Bukan orang yang kalau seneng lupa diri, kalau susah putus asa. Berarti kurang cerdas secara spiritual. Kemudian cerdas spiritual adalah orang yang mau berjuang sekaligus mau berkorban. Jadi ya ndak nyari enaknya saja terus. Banyak orang yang ketika berjuang, ayo siap aku berjuang. Begitu ditagih pengorbanannya, nanti dulu kalau itu. Ayo wis kita sukseskan program kita ini. Tapi ini biayanya besar loh. Oh, kalau itu nanti dulu. Pokoknya kalau ditantang siap, tapi begitu ditagih pengorbanan terus mengkeret semua. Nah, orang yang cerdas spiritual ya siap berjuang sekaligus siap berkorban. Nah, termasuk yang keenam, cerdas spiritual itu hidup dalam cinta dan pengabdian. Jadi hidup yang tidak egois, hidup yang ingin kesuksesan tidak dinikmati sendiri tapi juga berbagi dengan yang lain. Penuh cinta dan pelayanan pada sesama. Nah ini ciri-ciri cerdas spiritual. Nah, dunia spiritual itu isinya itu. Berarti nanti orang memaknai sesuatu itu dikaitkan dengan itu.
Jadi ada ultimate reality, ada dunia personal, ada dunia sosial. Nah, spiritualitas dalam aspek dunia yang ultimate itu artinya puncak, realitas puncak. Itu biasanya tema-temanya sehubungan dengan ketuhanan, keagamaan, dan tentang kerohanian, jiwa atau roh. Di dunia spiritual itu isinya apa saja ya? Ada dalam aspek realitas tinggi di balik realitas yang kita lihat sehari-hari, ada juga dalam aspek personal diri kita, ada juga dalam aspek sosial. Maka seseorang dianggap punya spiritualitas yang tinggi kalau tiga aspek ini semuanya terpenuhi. Yang pertama ya kesadaran akan realitas puncak. Berarti seorang yang spiritual itu menerima adanya yang lebih tinggi dari realitas yang kita alami sehari-hari. Yang pertama jelas Tuhan. Jadi di situ disebut ketuhanan, keberagamaan, dan kerohanian. Kalau ini mudah dipahami karena biasanya spiritualitas itu kan dikaitkan dengan agama. Nah, yang kedua diri kita sendiri secara person. Orang itu personalnya disebut seorang yang bernilai spiritual, itu yang pertama kalau dia punya kesadaran diri, kemudian hidupnya punya nilai dan makna, ada keimanan dan komitmen, kepercayaan pada nilai-nilai dan komitmen, kemudian manusia yang berkarakter, kemudian orang yang mampu mengelola senang dan susah dalam hidupnya, kebahagiaan dan kegelisahan dalam hidupnya. Ini namanya seorang yang spiritual. Atau dimensi sosial, hidup bersama. Hidup bersama yang spiritual itu yang seperti apa? Ya yang didasari oleh persaudaraan, jenisnya kesetaraan, saling terhubung, empatik, dan kasih sayang atau cinta. Nah, jadi realitas spiritual itu bisa jenisnya sosial, bisa jenisnya personal, bisa ultimate reality. Biasanya kita seringnya menganggap yang spiritual itu ya yang ultimate reality saja. Padahal ya personal kita itu punya tanda spiritualitas 5 tadi, punya kesadaran diri, punya nilai, punya komitmen, punya karakter, mampu mengelola diri. Nah, ini seorang yang spiritual. Kalau hidup sosial antar manusia itu corak spiritual kalau dia dilandasi persaudaraan, kesetaraan, keterhubungan, empatik, dan cinta. Nah, ini nanti akan jadi karakter bahwa orang yang cerdas secara spiritual itu mampu menghidupkan 3 dunia ini. Jadi dia beres dengan dirinya, beres dengan sesamanya, dan beres dengan Tuhannya. Inilah orang yang cerdas secara spiritual. Nah, kalau dimudahkan gambarnya bisa seperti itu. Belakangan kan banyak pelatihan-pelatihan emosional spiritual quotient. ISQ. Sebenarnya banyak orang mengkritik yang I-nya, IQ, yang intelektual, tapi sebenarnya itu juga penting. Tiga-tiganya penting. Intelektual ya penting, emosional ya penting, spiritual ya penting. Tapi jangan berhenti di intelek saja. Seperti kajian kita minggu lalu, kalau berhenti di intelek saja ya kita sering rusak hidup kita karena tidak mampu menata emosi.
Malam hari ini akan kita sadari betapa juga intelektual dan emosi saja juga belum cukup. Kita masih perlu kedalaman spiritual melalui kecerdasan spiritual. Kalau intelektual itu what I think, kalau emosional itu what I feel, kalau spiritual itu what I am. Jadi spiritual itu jauh lebih utuh. Nanti kita pelajari pelan-pelan kecerdasan spiritual ini. Kalau intelektual otak kiri, emosional otak kanan, yang spiritual ini yang melandasi semuanya. Meskipun kalau teman-teman nanti baca buku Spiritual Question, itu nanti ada bagian tertentu yang menjelaskan adanya nama God spot. Jadi God spot bagian kecil dari otak yang ini bisa menampung, meraih wawasan-wawasan spiritual. Tapi kita skip ya yang bagian itu karena saya khawatirnya kalian tambah ngantuk malam hari ini kalau menjelaskan neuroscience. Kita yang lebih fungsional operatif saja yang lebih mudah dipahami. Nah, sekarang strateginya. Ini tipsnya. Ada rumus hati, heart. Ini singkatannya. Ini biar kayak stand up itu terus ada singkatannya. Nah, hanya adalah heal in his presence. Jadi hidup yang sehat di hadapannya. Jadi H itu simbol orang yang, sebut saja kalau bahasa agama, khusyuk. Makanya itu manifestasi huruf H itu mindfulness. Hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang khusyuk, tidak asal-asalan. Jadi makan ya dinikmati makannya serius, sungguh-sungguh. Tidur ya tidur yang serius, sungguh-sungguh. Kita kan jarang tidur serius hari-hari ini. Kita selalu ketiduran. Ya kan? Saya tidak tahu apa kalau teman-teman ini masih tidak kayak waktu kecil dulu. Cuci kaki, cuci tangan, terus ke atas tempat tidur, terus berdoa, terus tidur. Kan sekarang tidak begitu. Pokoknya capek ya ke atas tempat tidur, baca HP sampai ketiduran. Jadi kita tidak pernah tidur, yang ada kita ketiduran. Pasti tidak menikmati tidur. Tidak mindful. Padahal setiap aktivitas yang baik, yang bermanfaat, kalau mindful itu pasti manfaat dan efeknya luar biasa untuk hidup kita. Kalau serius, tapi seringkali karena kita tidak serius, ya kita tidak dapat banyak manfaat dari situ. Sholat, ngobrol, ngaji, silaturahim, baca buku, dan lain sebagainya, itu kan aspek-aspek yang kegiatan-kegiatan yang baik dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak sungguh-sungguh, tidak mindful tadi, ya efeknya jadi tidak maksimal. Yuk kita nikmati ya apapun aktivitas kita. Sekedar minum teh, minum kopimu itu coba sekali-sekali dinikmati, dirasakan benar. Wong sekarang teman-teman makan saja kan didampingi HP. Jadi sambil makan, sambil nyekrol Instagram, sambil lihat Twitter, jadi makannya tidak dinikmati. Kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin laukmu diambil temanmu, kamu tidak, lu kok tiba-tiba habis. Nah, yuk heart yang pertama, heal in his presence. Yuk hidup yang serius, yang sungguh-sungguh, dinikmati setiap hembusan nafas, setiap detik yang engkau alami. Yang kedua huruf E, engage with purpose. Kalau ini ya hidup dengan penuh tujuan, jangan asal-asalan. Saya Pak ingin target ini, jangka pendeknya ini, jangka menengahnya ini, jangka panjangnya ini. Ini untuk pendidikan, kalau ini untuk agama, kalau ini untuk hidup bersama sosial, boleh.
catat saja biar tidak lupa target-target, tujuan-tujuan. Akan membuat hidup lebih bersemangat. Jadi engage with purpose, hidup yang terlibat dengan tujuan. Kemudian ada huruf A, I, achieve with gratitude. Yuk berjuang sungguh-sungguh tapi dengan penuh rasa syukur. Jadi tidak dengan kecewa, tidak dengan dendam, tidak dengan kebencian, tapi dengan penuh rasa syukur. Itu akan membuat hidup menyenangkan, membahagiakan. Kemudian huruf R. Rise with patience and humility. Meningkatlah dengan sabar dan kerendah hatian. Kalau ini butuh penataan emosi, emotional regulation. Yuk kita meningkat, tapi yuk jangan kesusu, ada tahapan-tahapannya. Yang sabar. Kemudian thrive with compassion. Kalau ini kasih sayang dan pelayanan. Jadi mari mengupgrade, meningkatkan hidup kita dengan kasih sayang. Nah, jadi ini rumus dari hati, namanya heart. Mindfulness, kemudian purpose, gratitude, emotional regulation, compassion, and service. Ini akan jadi kunci jadi kita orang yang cerdas secara spiritual. Baik, saya kira itu. Masih ada beberapa quotes yang saya bawa sehubungan dengan kecerdasan kita hari ini ya. Ini ada kritik dari Martin Luther King Jr. Kapan-kapan kita angkat beliau di ngaji filsafat. Kata Martin Luther King, kekuatan ilmiah kita hari ini itu sebenarnya telah melampaui kekuatan spiritual kita. Kita mampu membuat peluru kendali, tapi kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi, kita bisa membuat peluru yang bisa kita kendalikan. Padahal peluru itu kan sulit untuk dikendalikan, tapi kita bisa. Sayangnya, kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi, ini PR kita. Maksudnya intelijensi intelektual kita luar biasa, tapi emosi dan spiritual kita masih tidak secanggih intelek kita. Ini kritiknya Martin Luther King. Ada lagi Charles Bukowski. Kata Bukowski, problem dunia masa kini itu adalah orang-orang pintarnya penuh keraguan, sementara yang bodoh penuh percaya diri. Ini masalah ini hari ini ya. Yang pinter-pinter itu ragu-ragu. Wah, saya ngomong gini nih, nanti manfaat apa enggak, nanti menyinggung orang apa enggak. Nah, akhirnya enggak ngomong-ngomong sing pinter. Sing bodoh-bodoh ngomong terus dengan PD-nya apa wae di-share. Nah, ini problem ya, problem dunia masa kini. Orang-orang pinternya penuh keraguan, sementara orang-orang bodohnya penuh percaya diri. Harusnya yang pinter ya percaya diri, wong ada ilmunya. Yang bodoh, yang ragu-ragu, aku ini tidak ngerti apa pantas ngomong. Tapi sekarang kebalik. Baik, ada lagi quotes. Kalau ini filosof, menurut saya menarik. Agustinus. Jadi Tuhan seakan-akan tidak mengindahkan doa kita. Padahal dia selalu siap memberikan cahayanya kepada kita. Bukan cahaya yang terlihat, tetapi cahaya intelektual dan spiritual. Namun kita tidak selalu siap untuk menerimanya. Karena kita menjauh dan mengabaikannya demi keinginan akan hal-hal yang sementara. Jadi Tuhan itu sebenarnya siap dan telah memberikan kita anugerah-anugerah yang luar biasa. Tapi sayangnya kita tidak siap.
Kenapa tidak siap? Yang kita minta hal-hal yang biasa-biasa dan sepele. Sehingga apa? Wadah kita tidak cukup untuk menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga terus kita protes, ya Allah aku minta ini saja kok tidak dikabulkan. Padahal Allah sudah memberi yang jauh lebih luar biasa daripada yang dia minta. Ini katanya Agustinus. Sayangnya, karena kita fokusnya pada hal-hal remeh yang kita minta, sehingga anugerah Allah yang luar biasa itu meleset. Tidak bisa kita terima. Jadi ini situasi kita, kata Agustinus. Ya Allah, semoga nanti saya kalau ujian mata kuliah ini nilainya ya minimal B lah ya. Itu kan kecil. Itu urusan sederhana sekali yang kita minta. Padahal Allah itu anugerahnya jauh lebih besar dari itu. Katanya Agustinus, cahaya intelektual, cahaya spiritual. Karena kita menyiapkan wadah yang sangat kecil, akhirnya anugerah Allah yang sangat besar tidak tertampung. Terus kita mengeluh, seolah-olah Allah tidak memberi apa-apa, tidak peduli sama kita. Nah ini juga perlu kita renungkan.